Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sang pemberi nikmat. Alhamdulillah, segala puji baginya yang telah memilih kita termasuk hamba-hamba yang ditunjuki olehnya kepada tauhid dan sunnah, dan masih diberikan kepada kita semangat untuk mengkaji tauhid dan sunnah. Kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dalam seluruh ilmu yang telah Dia berikan, dan menambahi terus untuk kita dengan ilmu-ilmu yang manfaat, yang bisa menambah iman dan ketakwaan, dan semoga pula seluruh pahala dan keutamaan yang besar yang pernah dijanjikan untuk orang mencari ilmu, semoga semuanya diberikan kepada kita. Dan malam ini insyaallah kita kaji lanjutan materi mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya, dan kita sampai kepada nama Allah Al-Hafidhu dan Al-Hafidhu. Nama Allah Al-Hafidhu diantaranya tercantum di dalam firman Allah surat Yusuf ayat 64, di mana Allah mengatakan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah yang paling penyayang. Kemudian nama Allah Al-Hafidhu. Kalau tadi Al-Hafidhu mengikuti wazan isim fa'il, yang kedua Al-Hafidhu. Tadi haknya yang panjang, sekarang fa-nya yang panjang. Ini Allah cantumkan diantaranya dalam surat Hud ayat 57. Allah mengatakan inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku atas segala sesuatu itu hafidhun. Kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang makna al-hafidhu dan al-hafidhu. Dijelaskan al-hafidhu dan al-hafidhu itu dari al-hifdhu, masdarnya adalah hifdhun. Hafidha yahfadhu hifdhan. Dan hifdhu itu biasa diartikan menjaga, juga menghafal, juga mengawasi, hafidha ala ibadihi ma'amiluh min khairin wa syarr. Dan makna al-hafidhu dan al-hafidhu pada haknya Allah Ta'ala, bahwa Allah menjaga atas seluruh hambanya segala apa yang diamalkan oleh para hamba,
baik berupa perbuatan yang baik ataupun yang buruk, semuanya dijaga dalam artian diawasi oleh Allah Ta'ala dan dijaga dalam kondisi tercatat, dihafal dan tidak akan dilupakan. Wa ta'atin wa maksiyah, baik berupa ketaatan maupun maksiat. Bahkan ketika kita sudah melupakan dosa dan maksiat yang sudah pernah kita lakukan, Allah tidak akan melupakannya dan catatan itu terjaga. Dan kalau belum pernah kita taubati juga tidak ada jaminan untuk diampuni. Fa inna ilmahu muhitun bi jami'i amalihim zahiriha wa batiniha. Sesungguhnya pengetahuan Allah Ta'ala itu mencakup segala amal perbuatan para hamba, baik amal perbuatan zahir maupun amal perbuatan batin. Kemudian makna al-hafidhu juga al-hafidhu li'ibadihi minal mahalik wal ma'atib, yakni bahwa Allah itu satu-satunya yang kuasa menjaga para hamba, menjaga hamba-hambanya dari segala kebinasaan dan kehancuran. Sehingga ketika ada hamba terjaga, terhindar dari kehancuran atau kebinasaan, maka hanya Allah yang bisa melakukan itu atau hanya Dia yang melakukannya. Dan hifdhuhu li khalqihi naw'an, amun wa khas. Penjagaan Allah terhadap para hambanya kepada seluruh makhluknya itu ada dua macam. Ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Fal'am hifdhuhu li jami'il makhlukat. Adapun penjagaan Allah secara umum kepada semua makhluk adalah bitaisirihi laha ma yuqituha wa yahfadu bunyataha wa yahfadu mimma yadurruha, yakni Allah Ta'ala memudahkan seluruh makhluk untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh makhluk itu berupa kebutuhan pokok yang sudah menjadi jatah rizki untuk makhluk, dan juga yang menjaga fisik dari makhluk itu dan menjaga makhluk dari segala apa yang membahayakan makhluk. Bahkan ketika makhluk dalam kondisi terlena seperti ketika tidur, maka yang menjaga makhluk adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dipikir kita ini dimusuhi terus oleh syaitan, termasuk yang utama syaitan dari kalangan jin. Tapi kenapa syaitan itu tidak bisa menyerang umumnya hamba ketika hamba itu terlena pada saat tidurnya? Maka yang menjaga hamba itu adalah Allah Ta'ala. Dengan cara Allah. Kemudian wal khas, penjagaan Allah secara khusus, secara istimewa adalah hifdhuhu li awliya'ih siwa ma taqaddam bihifdhihim amma yadurru imanahum aw yuzalzilu iqanahum.
penjagaan Allah untuk para kekasihnya. Selain apa yang sudah disebutkan berupa penjagaan secara umum, para kekasih Allah juga mendapatkan penjagaan secara umum itu. Allah juga menjaga para kekasihnya dari segala apa yang membahayakan imannya, iman mereka, dan yang menggoncangkan keyakinan mereka. Wa yahfadhum min a'da'ihim minal jinni wal ins fayansuruhum 'alaihim wa yadfa'u anhum kaidahum. Dan Allah juga menjaga para kekasihnya dari musuh-musuh mereka berupa jin maupun manusia, sehingga Allah menolong para kekasihnya untuk mengalahkan musuh-musuh mereka dan untuk menolak atau mencegah makar mereka terhadap para kekasih Allah itu. Dari situ kita harus memiliki infialat berupa reaksi setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Al-Hafidhu dan Al-Hafidhu. Maka yang harus menjadi pengaruh dari keimanan kita terhadap nama Allah Al-Hafidhu dan Al-Hafidhu, yang pertama adalah muraqabatullah fil aqwali wal a'mal bi an takuna fi mardatih, yakni kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, baik dalam ucapan maupun perbuatan, sehingga berusaha terus untuk berkata dan berbuat yang diridhai Allah Ta'ala. Lianna Allah Azza wa Jalla la yaghibu an ilmihi syai'. Karena Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Dia. Fahuwal hafidhul muhsi amala ibadih. Dia itu Maha menjaga dan menghitung amal seluruh hambanya dan menyimpannya fi kitabin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam catatan amal Dia menjaganya, menjaga semua amal kita dan ucapan kita, di mana catatan itu nanti akan dibuka untuk kita, dan ternyata kita saksikan catatan itu tidak meninggalkan satu pun ucapan ataupun perbuatan yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya tercatat di situ. Kemudian termasuk pengaruh iman kepada nama Allah Al-Hafidhu dan Al-Hafidhu, yang kedua ta'zimullah Azza wa Jalla wa ijlaluh wa ibadatuh wahdah, yakni kita harus mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memuliakannya dan beribadah hanya kepadanya. Li'annahu wal khaliqu li hadzal kaunil azim wa hafidhuh, karena Dialah yang telah mencipta seluruh alam yang besar ini sekaligus yang memelihara, yang menjaganya. Wa huwal ladzi yumsiku samawati wal arda an tazula, dan Dia pula yang kuasa menahan seluruh langit dan menahan bumi agar tidak lepas dari tempatnya yang Dia tetapkan, sehingga kita bisa tenang tinggal di bumi, karena Allah menahan bumi, memegang bumi dengan cara Dia. Kemudian yang ketiga, sidqut tawakkul 'ala Allah wahdah, yang harus menjadi buahnya iman kepada nama Allah Al-Hafidhu dan Al-Hafidhu adalah
sebenar-benarnya tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan tawakal murni hanya kepadanya. Li'anna al-mahfudha min hifdhi man hafidhahullah wa asamah, karena orang yang terjaga, terpelihara, terjaga hanyalah orang yang dijaga oleh Allah. Wa man takhallallah an hifdhi fa innahu halikun dha'i. Barang siapa yang dilepaskan oleh Allah Ta'ala dari penjagaannya, pasti orang tersebut binasa dan lepas, tersia-siakan. Kemudian yang keempat, termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Hafidhu dan Al-Hafidhu adalah al-akhdhu bi asbabi hifdzillahi azza wa jalla lil abd, yakni kita berusaha untuk mendapatkan penjagaan Allah Ta'ala untuk hamba, agar kita termasuk hamba yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala keburukan, dari segala kebinasaan, dengan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan penjagaan Allah itu. Wa 'adhamuha tauhiduhu subhanahu wa fi'lu ma yuhibbuhu Allahu Ta'ala wa ijtinabu ma yuskhituh. Dan yang paling besar dari sebab untuk mendapatkan penjagaan Allah Ta'ala adalah menjaga hak-haknya, berupa mentauhidkan Dia, memahatunggalkan Dia dalam seluruh haknya, menyendirikan Allah dalam seluruh haknya, dan melaksanakan segala apa yang Allah cintai dan menjauhi segala apa yang Allah murkai atau yang membuat Allah murka. Wa hifdzullah Ta'ala fi hurmatih wa dinih wa syar'ih, dan juga menjaga hak-hak Allah Ta'ala dalam seluruh apa yang menjadi larangannya dan dalam hak agamanya dan juga hak syariatnya. Sehingga kita harus berusaha mengetahui apa saja yang dilarang Allah untuk kita jauhi demi menjaga hak Allah dalam larangannya. Dan kita harus mempelajari terus agama Allah ini dan syariat Allah ini, agar kita bisa menyesuaikan diri dengan petunjuk dalam agama Allah demi menjaga hak Allah dalam agamanya dan dalam syariatnya. Karena kita apabila mengambil syariat selain dari apa yang ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya, mengambil syariat selain syariat Allah, maka sungguh kita telah terjerumus kepada kesyirikan. Allah katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memang memiliki sembahan-sembahan selain Allah yang membuatkan untuk mereka syariat sendiri yang tidak pernah diizinkan Allah? Karena itu al-iqtisar bi syar'illah, mencukupkan diri dengan syariat Allah, adalah termasuk prinsip di dalam hidup ini. Karena Allah tidak akan menerima syariat kecuali syariatnya. Tidak akan menerima dari hamba agama selain agama Allah sendiri. Allah katakan, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, sebagai syariat dalam hidupnya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk golongan orang yang merugi.
Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, termasuk buahnya iman dan pengaruh iman dari kepada nama Allah Al-Hafidhu dan Al-Hafidhu adalah mahabbatullah azza wa jalla wa hamdu wa syukruh ala hifzihi li ibadihi minasyururi wal afati wal muhlikat, yakni harus tumbuh dalam hati kita rasa cinta kepada Allah Ta'ala, dan juga banyak memuji Allah dan bersyukur padanya atas penjagaan Dia untuk para hambanya, penjagaan Dia untuk hamba-hambanya dari segala keburukan dan dari segala yang tidak kita inginkan, dan dari segala kehancuran atau hal-hal yang membinasakan. Ini harus selalu kita tumbuhkan dalam hati rasa cinta kepada Allah itu. Dan memang banyak sekali nama-nama Dia yang kalau kita pahami dan kita imani itu berpengaruh untuk tumbuhnya rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Yang cinta kepada Allah itu merupakan dasar utama tauhid, dasar utama mengesahkan Allah Ta'ala dalam seluruh hak-hak Dia. Karena hati manusia akan menunjukkan ibadahnya, pengabdiannya kepada yang paling dicintai. Karena itu ketika orang mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah, pasti musyrik, pasti menunjukkan ibadah kepada selain Allah yang lebih dicintai itu pasti. Karena itu mustahil bagi seseorang untuk mentauhidkan Allah Ta'ala apabila hatinya belum bisa mencintai Allah melebihi segalanya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Selanjutnya, nama Allah Al-Muqitu. Al-Muqitu ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 75, di mana Allah mengatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah atas segala sesuatu itu muqita. Apa makna al-muqit pada haknya Allah Ta'ala? Dijelaskan oleh para ulama, al-muqit bimakna al-qadir, wal muqit aidan mu'til qut li'annahu mushtaqun minal qut, wal qut ma'nahu miqdaru ma yahfadul insan wa ghairahu minal makhluqat, wal muqit bimakna al-hafid wa syahid. Al-muqit ini juga memiliki makna al-qadir, yang menguasai. Yang menguasai. Al-muqit bermakna juga mu'til qut, yang memberi kebutuhan pokok, kebutuhan zahir maupun kebutuhan batin. Dan makna tersebut terambil dari pecahan kata al-qut. Al-qut itu artinya kebutuhan pokok, zahir maupun batin. Kalau batin namanya qutul qulub. Dan al-qut maknanya adalah ukuran yang bisa menjaga manusia dan selain manusia dari kalangan makhluk, berupa kebutuhan yang bisa menjaga kelestarian makhluk tersebut atau kelayakan hidup makhluk tersebut. Dan al-muqit juga bisa bermakna al-hafidh, seperti yang telah kita sebutkan, yakni yang menjaga, dan juga bermakna asy-syahid, yang mengawasi, yang menyaksikan. Fal muqit subhanah
yuqaddiru hajatal khalaiq bi ilmih. Maka Allah sebagai al-muqit, dia yang mengukur kebutuhan seluruh makhluk sesuai pengetahuan Allah yang maha sempurna. Tsumma yasuquha ilaihim biqudratih. Kemudian dengan kekuasaan dia menujukan atau menggiring kebutuhan setiap makhluk itu kepada makhluk masing-masingnya. Bahkan ada makhluk yang dia tidak bisa terbang, kebutuhannya atau rizkinya itu bisa terbang. Seperti katak tidak bisa terbang, makanannya serangga bisa terbang, cicak nggak bisa terbang. Kalau katak malah nggak bisa terbang, nggak bisa manjat. Tapi kalau cicak pasti bisa manjat, tapi nggak bisa terbang. Makanannya bisa terbang. Tapi kalau waktunya dia mendapatkan jatah rizkinya itu datang mendekati dia. Ini semuanya adalah bukan kebetulan. Semuanya adalah karena Allah yang menakar rizki masing-masingnya untuk setiap harinya, berapa rizki yang dia berikan kepada setiap makhluk, ukurannya dan hitungannya serta kapannya. Kemudian Allah menggiring rizki itu kepada makhluk masing-masingnya. Liyuqitahum biha wa yahfaduhum, untuk memenuhi kebutuhan makhluk itu dan untuk menjaga kelestarian makhluk itu. Dan cicak tidak pernah mengeluh. Diberi rizki atau untuk mendapatkan rizki harus yakni mendapatkan rizki seperti itu. Manusia yang rizkinya lebih banyak, persediaannya di mana-mana, dan dibuat doyan berbagai jenis rizki, banyak mengeluh. Karena keyakinannya kepada Allah sebagai Al-Muqit lemah. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah Ta'ala sebagai Al-Muqitu, seharusnya tidak ada kekhawatiran, kecemasan untuk mendapatkan rizki yang menjadi kebutuhan hidup kita. Kemudian termasuk pengaruh iman kepada nama Allah Al-Muqitu, yang pertama tentunya mahabbatuhu subhanah, al-mahabbatal haqiqiyah allati tuthmiru tauhidah subhanah. Mencintai Allah, mencintai Allah yang maha suci dengan kecintaan yang hakiki, yang bisa membuahkan tauhid kepadanya, pengesaan dia dalam seluruh haknya, wa ikhlasul ibadah lah la syarikalah, dan pemurnian segala jenis ibadah zahir batin hanya untuk dia. Itu yang harus menjadi buahnya iman kepada nama Allah Al-Muqit, li'annahu subhanahu al-khaliqur raziq al-mutasarrif fi syu'uni khalqi, karena Allah sendirilah sang pencipta yang menciptakan kita, dan dia pula yang memberi rizki kita dan menjamin rizki kita, yang mengatur urusan seluruh makhluknya, termasuk urusan rizki. Al-muhyil mumit lahum, yang menghidupkan dan yang mematikan seluruh makhluk.
al-mutakaffil bihifdhi hayatihim wa arzaqihim, yang menjamin penjagaan kehidupan makhluk dan juga yang menjamin rizki seluruh makhluk. Fa kaifa yu'ridu katsirun min 'abidihi 'an ibadatihi ila ibadati ghairihi minal makhaliqid di'af? Maka bagaimana bisa masih ada banyak dari hamba-hamba Allah yang ternyata berpaling dari ibadah kepada Allah menuju ibadah kepada makhluk-makhluk yang lemah. Semua makhluk lemah, tidak akan bisa apa-apa kalau enggak ditolong oleh Allah Ta'ala. Tidak akan punya kemampuan apapun kalau enggak diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Tidak akan bisa memberi apa-apa ketika tidak diberi oleh Allah kemampuan untuk memberi. Bahkan tidak punya apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah Ta'ala apa-apa. Kok masih banyak makhluk yang beribadah kepada sesama makhluk, padahal makhluk itu semuanya hakikatnya adalah lemah. Dan bahkan mayoritas manusia masih beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Jumlah ahlu tauhid yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah dibandingkan yang musyrik yang masih ibadah kepada selain Allah, itu secara total 1001. Yang dari setiap 1000 manusia yang mentauhidkan Allah Ta'ala hanya 1. Ini menunjukkan bahwa manusia umumnya la yaqilun, tidak mau berakal, tidak menggunakan akalnya, tidak mau berpikir. Harusnya kalau pikirannya jalan, fungsi, bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Sang Pencipta dan pemberi rezeki. Yang mencipta, yang kuasa mencipta dan kuasa memberi rezeki, dan yang menjamin rezeki semua makhluk. Kok malah minta kepada yang tidak bisa memberi, tidak kuasa memberi, tidak kuasa memberi rezeki? Dan seluruh makhluk itu, walau diagungkan oleh jutaan manusia, makhluk yang diagungkan dan disembah oleh jutaan manusia itu pun juga tidak kuasa untuk membuat kematian, tidak kuasa membuat kehidupan, tidak kuasa untuk membangkitkan makhluk hidup kembali, dan juga tidak kuasa memberi rezeki kepada para penyembahnya, dan juga tidak kuasa untuk menjaga diri mereka sendiri, apalagi menjaga orang lain. Semua yang diibadahi selain Allah itu tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri atau menolak mudarat dari diri mereka sendiri, apalagi dari para penyembahnya. Dari situ kita tahu betapa sesatnya para penyembah selain Allah. Kemudian yang kedua, al-i'timadu 'ala Allah wahdahu wa tawakkul 'alaihi subhanahu fi talabir rizqi wa jalbin naf'i wa tawhid durri. Bersandar hanya kepada Allah saja, tawakal hanya kepadanya, termasuk bersandar dan tawakal dalam mencari rizki dan mendatangkan segala yang manfaat dan mencegah segala yang membahayakan. Kalau kita mengimani Allah sebagai Al-Muqitu, maka bersandar dan tawakal hanya kepada Allah, termasuk dalam hal mencari rizki.
dan untuk mendapatkan segala yang manfaat dan untuk bisa terhindar dari segala mara bahaya termasuk banjir. Li'annahu subhanahu alladhi yamliku dzalika kullah. Karena hanya Allah yang menguasai itu semua. Itu kan proses alam, bukan itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Untuk orang-orang yang beriman, karena Allah juga memberikan kepada mereka kesabaran kalau Allah menguji mereka dengan musibah, maka itu walau pahit menjadi takdir yang baik. Adapun untuk orang-orang yang tidak Allah beri kesabaran, maka musibah itu tidak menjadi takdir yang baik untuk mereka. Kejadiannya sama, tapi berbeda dalam mensikapi, maka itu bisa menjadi takdir baik bagi yang benar mensikapinya dan jadi takdir buruk bagi yang salah mensikapinya. Semuanya Allah yang mengatur, tidak akan terjadi apapun di alam raya kecuali atas izin Allah dan atas kehendaknya. Tidak mungkin terjadi di alam raya sesuatu yang tidak Allah kehendaki terjadinya, karena semuanya dikuasai olehnya. Tidak ada yang bisa luput dari kekuasaan Dia atau lepas dari kekuasaan Dia. Karena itu sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam mengatur apapun di alam raya ini, termasuk yang mengatur datangnya musibah atau hilangnya, datangnya penyakit atau sehatnya atau sembuhnya makhluk dari penyakit, maka bersandar dan bertawakal dalam hal itu harus hanya kepada Allah, sebagaimana seluruh ibadah yang lain selain tawakal juga harus hanya kepada Allah ditujukan. Wa hadza la yamna'ul akhdha bil asbab ma'adami ta'alluq biha. Dan tentunya tawakal ini tidak menghalangi upaya dan usaha untuk mendapatkan harapan yang baik dari apa yang kita harapkan dari Allah Ta'ala dengan tawakal kita kepadanya. Tapi tanpa bergantung kepada usaha. Hati kita harus hanya bergantung kepada Allah. Allah sudah banyak memberi contoh bahwa usaha manusia tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali Allah yang memberi hasil. Baik itu dalam usaha duniawi maupun ukhrawi. Untuk dunia, urusan dunia, atau untuk urusan akhirat. Walau orang ibadahnya sudah luar biasa, kok merasa aman dari siksa dan mengaku sebagai orang yang dijamin masuk surga, maka dia tidak akan aman dari siksa dan belum tentu masuk surga. Adapun dalam urusan dunia, kita semua sudah membuktikan tidak semua pengusaha itu berhasil mendapatkan apa yang diusahakannya. Usaha bisa ditiru, tapi hasil tidak bisa
ditiru. Orang sakitnya sama, usahanya sama, ke dokter yang sama, dikasih obat yang sama, yang satu sembuh, satu nggak sembuh. Itu banyak contohnya. Dalam perdagangan, jualannya sama, hasilnya nggak sama, itu semua menyaksikan. Ya kan? Usahanya sama-sama menikah, sama-sama ingin punya anak, yang satu ada hasil anak karena Allah memberi, yang satunya enggak diberi anak. Ada yang anaknya sedikit, ada yang anaknya banyak. Ini semua adalah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala yang berkuasa atas hal ini, dan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam bab takdir, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu ana illam tasya lam yakun. Apapun yang kau kehendaki ya Allah pasti terjadi, walau aku tidak menghendakinya. Dan apapun yang aku kehendaki, kalau kau tidak menghendakinya maka tidak akan terjadi. Memang seperti itu. Karena itu walau kita diperintahkan untuk usaha, maka bergantungnya hati jangan kepada usaha kita, tapi kepada Allah yang bisa memberi hasil dari usaha kita. Bahkan kemampuan untuk usaha itu juga hanya Allah yang bisa memberikannya. Dan kenapa dalam tawakal kita harus usaha? Karena takdir itu biasanya atau bisa dikatakan selalu disertai sebab, dan yang menciptakan sebab dan akibat dari sebab atau hasil sebab itu adalah hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Muqit adalah at-tawajjuh ilallah azza wa jal wahdahu fi talabil qut war rizq wa bi khasatin qutul qulub minal iman wal huda wal ikhlas wal ikhbat wa ghairiha min a'malil qulub, yakni supaya kita rajin menghadap kepada Allah Ta'ala dan menghadap hanya kepadanya dalam meminta al-qut, kebutuhan dan rizki, khususnya kebutuhan hati berupa iman, berupa petunjuk, berupa keikhlasan, berupa ketundukan dan selainnya dari amalan-amalan hati. Dan Allah Ta'ala dan Rasulnya telah mengajari doa-doa untuk meminta itu semua, seperti doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, dan aku minta kepadamu ketakwaan, dan minta kepadamu sifat menahan diri dari meminta-minta demi terjaganya kehormatan diri, dan juga minta kekayaan, kecukupan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa selalu mengingatmu, berzikir padamu, dan juga untuk bisa bersyukur selalu padamu, dan untuk membaguskan ibadahku kepadamu.
Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah jadikan hatiku, jadikan kami ini mencintai keimanan, dan seterusnya. Permohonan-permohonan meminta kepada Allah qutul qulub, kebutuhan hati yang bisa membawa hati kita dan diri kita kepada segala kebaikan yang Allah ridhoi dan menuju surga Allah, kebahagiaan dunia akhirat. Memohon itu ini sangatlah penting, dan hamba yang terbaik adalah yang paling banyak permintaannya kepada Allah, menunjukkan bahwa hamba ini mengakui kelemahan diri di hadapan Allah, dan menunjukkan bersihnya hati hamba itu dari kesombongan diri. Dan selama hamba itu masih merasa membutuhkan Allah Ta'ala dalam segala keadaan dan segala waktu, maka pertanda hamba ini bersih hatinya dari kesombongan diri, dan semakin merasa tidak membutuhkan Allah Ta'ala, maka semakin menunjukkan bahwa hati hamba tersebut ada kesombongannya. Karena itu Allah mengancam dengan jahanam bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya, dan Allah murka kepada siapa saja yang tidak mau berdoa kepada Allah, apalagi tidak mau minta petunjuk. Karena itu semuanya ini harus kita minta, bahkan harus lebih sering daripada meminta kebutuhan duniawi. Karena qutul qulub huwal qutul hakiki, inilah kebutuhan yang paling hakiki, alladzi idza hasala lil abdi fala yadurru ma fatahu min qutil abdan, yang apabila semua kebutuhan hati itu didapatkan oleh seorang hamba, maka tidak berbahaya bagi hamba itu seandainya tidak mendapatkan kebutuhan badan. Seandainya lagi kena musibah, teruji dengan paceklik, sehingga untuk mendapatkan makan minum ini tidak lagi mendapatkannya, maka sehingga mati kelaparan misalnya, maka tidak berbahaya baginya, karena kematiannya hanya akan mengantarkan dia dari kepenatan dunia menuju kenikmatan alam yang lain. Itu ketika qutul qulub didapat. Sudah adzan ya, kita dengarkan adzan dulu. Kita tambahi satu lagi nama Allah, Al-Hayyu. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 255 yang dikenal dengan sebutan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Dia, yang Dia itu maha hidup, lagi maha tegak dengan dirinya dan maha menegakkan yang lainnya. Makna Al-Hayyu pada haknya Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla huwal hayyul baqi alladhi la yajuzu alaihi al-mautu walal fana. Bahwa Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi, Dialah yang maha hidup, yang kekal,
tidak akan terkena kematian, tidak pula terkena fana. Kama anna hayatahu subhanahu tastalzimu alla ta'khudahu sinatu wala naum. Sebagaimana bahwa sifat hidupnya Allah yang Maha Suci itu karena dia sempurna dalam hidup, konsekuensinya dia tidak dikenai oleh ngantuk, tidak pula oleh tidur. Fannaum akhul maut, karena tidur itu saudaranya mati, saudaranya kematian, dan ngantuk adalah saudaranya tidur atau muqaddimahnya tidur. Dan karena Allah Ta'ala sifat hidupnya itu sempurna, maka tidak dikenai oleh kematian dan tidak dikenai oleh saudaranya kematian, yakni tidur, dan bahkan muqaddimahnya tidur, yakni ngantuk. Karena itu setelah Allah menyebut nama dia Al-Hayyu dan dia itu Al-Qayyum, maka la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu untuk menunjukkan kesempurnaan dia dalam sifat hidup dan bahwa dia dalam menegakkan yang lain itu tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, tidak pernah yakni lalai dari apa yang dia urus dari berupa seluruh makhluk ini walau sekejap mata. Wa hayatuhu subhanahu akmalul hayah wa atamuha. Dan sifat hidupnya Allah Ta'ala adalah sifat hidup yang paling sempurna. Wa ya hayatun tastalzimu jami'a sifatil kamal. Dan sifat hidupnya Allah ini karena maha sempurna dalam hidup, maka mengandung konsekuensi bahwa dia memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Karena sifat hidup itu tidak akan sempurna kecuali memiliki yang hidup dengan kehidupan sempurna itu memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan yang ada pada kehidupan yang sempurna. Wa tanfi addadaha min jami'il wujuh. Dan tentunya tidak ada pada diri Allah Ta'ala dalam sifat hidup itu lawan dari kesempurnaan dari segala sisinya, dalam segala sisinya. Sehingga karena dia maha sempurna dalam sifat hidup, maka dia tidak memiliki ketidaksempurnaan walau dalam satu sisi sifat pun. Karena kalau masih ada kekurangan ketidaksempurnaan dalam satu sisi sifat, berarti masih belum sempurna dalam hidup dia. Dan termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Hayyu, yang pertama mahabbatullah azza wa jalla wa ijlaluhu wa tauhiduh, wa hadha yuthmiru fil qalbi al-ibtihaj wal ladzah was surur mimma tandafi'u bihil kurub wal humum wal ghumum. Yakni tumbuhnya rasa cinta kepada Allah Ta'ala dan mengagungkan dia, meninggikan dia dan mentauhidkan dia dalam seluruh haknya. Dan ini akan membuahkan dalam hati yakni al-ibtihaj wal ladzah, yakni nyaman, lezat, surur, gembira. Karena yang menjadi sandaran, yang diibadai,
itu maha sempurna dalam hidup dan tidak memiliki kekurangan walau dalam satu sifat, dan tidak memiliki satupun sifat yang tercela. Semua sifatnya baik dan sempurna dalam kebaikan. Maka kita tenang, nyaman, senang ketika bisa mencintainya dan memurnikan ibadah hanya kepadanya, bergantung kepada Dia, sehingga segala kesedihan, kegundahan ini akan tercegah. Bahkan walau musibah datang, karena kita tahu yang memberi musibah ini adalah Zat yang maha baik, dan kita tahu bahwa musibah ini Dia berikan sebagai salah satu dari bentuk kasih sayang Dia kepada kita. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pemberian musibah disertai pemberian kesabaran itu tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Karena Rasulullah mengatakan, atau karena itu Rasulullah mengatakan, idza ahabballahu 'abdan yusib minhu. Kalau Allah mencintai seorang hamba maka Dia memberinya musibah. Karena itu manusia yang paling Allah cintai diberi musibah paling berat, yakni para nabi. Kata Nabi kita, asyadun nasi bala'an al-amya thumal amthal fal amthal. Manusia yang paling berat balaknya, musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang semisal mereka, yakni dalam keimanan, ketakwaan, semisal para nabi, yakni yang mendekati derajat mereka. Kemudian orang-orang setelahnya yang mendekati mereka dalam iman dan takwa. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang, akan semakin berat musibahnya, karena semakin dicintai Allah. Dalam riwayat yang lain, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba maka Allah memberinya bala. Jadi datangnya musibah ketika disertai karunia kesabaran untuk menghadapi musibah itu, di mana kesabaran yang Allah berikan ini lebih besar ukurannya daripada ukuran musibah yang Dia berikan, itu tanda cinta Dia. Dan orang beriman akan sangat gembira ketika mendapatkan cinta, kemudian dikasih tanda cinta. Ya. Kita ini kalau mencintai seseorang, kemudian ternyata dibalas cinta kita, dan balasan itu ada buktinya berupa tanda cinta, gimana kira-kira hati kita? Sangat gembira, sangat gembira. Ya. Nah, ketika gembira, walau musibah yang datang, tapi hati gembira itu tidak membuat hati itu sedih, gundah gulana, tidak menjadi hati itu tergores, terluka. Apalagi yang menjadi cita-cita kita tertinggi dalam hidup ini adalah mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Karena cinta dari Allah itu jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Ini buahnya. Kemudian yang kedua, at-tawakkul as-sadiqu 'ala Allah. Tawakal yang jujur, yang benar-benar kepada Allah. Karena itu Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalam surat Al-Furqan ayat 58,
Allah mengatakan, dan tawakallah kamu kepada Zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Dan tawakallah kamu kepada Zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Ayat ini menunjukkan wajibnya tawakal kepada Allah saja, dan mengandung larangan tawakal kepada siapapun selain Allah, karena selain Allah itu pasti dikenai kematian karena tidak memiliki sifat hidup yang sempurna. Karena itu tawakal kepada selain Allah adalah keliru. Karena selain Allah tidak memiliki sifat hidup yang sempurna. Tawakal kepada malaikat salah, apalagi kepada manusia yang hidupnya sangat lemah. Faman amana bi anna rabbahu subhanahu wal hayyul ladzi lahul hayatul kamilah wal hayyul ladzi la yamutu abadan wal ladzi la ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ghaflah yakunu tawakkul fi jami' umuri. Maka siapa saja yang beriman bahwa Tuhannya yang maha suci adalah yang maha hidup, adalah maha hidup yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang maha hidup yang tidak akan mati selamanya, yang tidak terkena bahkan oleh ngantuk ataupun tidur ataupun satupun kelalaian, tidak akan lalai dalam mengurus seluruh hambanya, bahkan tidak akan melalaikan siapapun yang meminta kepadanya dan yang pasrah kepadanya, dan tidak akan menyanyiakan apapun yang dititipkan padanya dan diserahkan padanya. Maka tentu tawakalnya dalam segala urusannya itu hanya kepada Allah saja. Wa yakunu rabbuhu wa dhakhrahu wa malja'ahu fi kulli hin. Dan tentu Allah satu-satunya yang menjadi tempat gudang kebutuhannya dan juga yang menjadi tempat bersandarnya dalam segala waktunya. Wa yaqta'u ta'alluqahu wa raja'ahu fil makhaliqid dhi'af alladziina yamutun wa yanamun wa yaghfulun wa yansawun. Dan orang yang benar-benar demikian tentu akan memutuskan kebergantungannya kepada seluruh makhluk yang lemah, yang makhluk itu juga akan mati, kadang-kadang juga tidur, sebelum mati pun juga tidur, ya, kadung dipasrai ternyata ditinggal tidur, atau sudah dipasrai lalai, atau lupa dengan apa yang kita pasrahkan pada mereka. Itu ruginya pasrah dan bergantung kepada makhluk, karena makhluk itu kadung dipasrai ternyata ditinggal mati, atau ditinggal tidur, atau lalai dengan urusan yang kita pasrahkan padanya, atau bahkan lupa. Maka ya, tidak layak untuk dipasrai siapa saja yang masih kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang tidur, kadang-kadang lupa, bahkan mati. Karena itu tawakal hanya kepada Allah. Dan yang paling tidak logis adalah tawakal kepada jimat. Jimat benda mati, kita bakar pun tidak bisa membela diri, kita rusak pun juga tidak bisa membela diri. Gitu kok dipasrai agar menjaga diri seseorang, agar melindungi kita. Dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri, kok disuruh melindungi kita. Kok kita pasrai keselamatan kita kepada jimat.
Nah, ini adalah aneh tapi nyata. Kemudian yang ketiga, az-zuhdu fi hadhil hayati dunya tilfaniyah wa adamul ightirar biha. Termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Hayyu adalah zuhud dalam kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang akan hilang ini, dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Li'annahu mahma a'tal 'abda minal umur fala budda minal maut. Karena seberapapun panjang umur yang Allah berikan kepada seorang hamba, pastilah hamba itu akan mati. Amal hayatud daimah allati yahabuha al-hayyul qayyum ibadahul mu'minin fahiya fid daril akhirah fi jannatin na'im. Adapun kehidupan yang lestari yang akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman, maka itu adalah negeri akhirat di surga yang penuh kenikmatan, dan itulah yang harus menjadi cita-cita kita dan perhatian utama kita untuk kehidupan itu. Kemudian ismuhu subhanah al-hayyu yaqtadi sifat kamalihi kulliha atau kullaha. Nama Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup itu menetapkan konsekuensi bahwa dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan semuanya. Faman angkara sifata kamalin lillah wa attalaha lam yu'min bi annahul hayy. Maka siapapun yang mengingkari satu sifat kesempurnaan milik Allah dan meniadakannya dari Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang penolak sifat seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, maupun yang menolak sebagiannya seperti para Mu'awwilah, pentakwil sifat. Karena pentakwil itu sebenarnya menolak sifat yang asli kemudian menggantinya dengan makna sifat yang lain, maka belumlah beriman kepada nama Allah Al-Hayyu dengan baik. Karena itu kita harus banyak memuji Allah Ta'ala juga atas hidayahnya kepada manhaj salaf yang mengajarkan kita keimanan kepada seluruh nama dan sifat Allah yang telah Allah dan Rasul tetapkan untuk Allah Ta'ala. Kita imani apa adanya tanpa menolak satupun darinya. Seluruh nama dan sifat yang ditetapkan dalam Quran dan Sunnah yang sahihah, kita imani apa adanya tanpa kita tolak satupun darinya, dan tanpa kita rubah lafadz maupun maknanya, dan tanpa kita serupakan satupun sifat yang dimiliki Allah dengan sifat makhluknya, dan tanpa kita buat permisalan untuknya, dan juga tanpa kita gambarkan bagaimana wujud sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Dan itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipesankan oleh para salaf pendahulu umat yang saleh, bahkan juga oleh para imam madhab. Pesan mereka, amir ruha kama ja'at bila kayif, imanilah apa adanya sebagaimana datang penghabarannya dalam Quran dan Sunnah, tanpa menggambarkan bagaimana wujudnya. Karena akal kita tidak akan bisa menjangkau hakikat wujud bagaimananya sifat Allah Ta'ala itu. Satu saja sifat kita nggak akan mampu menggambarkannya. Ya. Demikian apa yang bisa disampaikan, dan mungkin sebelum diakhiri ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada, alhamdulillah, berarti sudah jelas semuanya. Ya, insya Allah
langsung masuk ke hati, ya, sehingga sulit diungkapkan lagi, ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.